resmi kepada Mabes Polri. Kedua, kami ingin memberikan masukan lah, bukan mengajari, pada tim pembela penasihat dari pemohon. Pengertian of court, term of court bukan hanya di dalam sidang, di luar juga. Pelajarilah arti makna term of court, contempt of court itu. Surat kabar, media pers, kalau campur dalam proses hukum itu, perada itu masuk contempt of court. Terima kasih. Baik, saya kira tidak usah ditanggapi. Cukup apa yang terjadi di luar, silakan diproses sesuai dengan hak masing-masing. Jadi tidak usah kita berdebat lagi masalah ini. Kita langsung masuk saja kepada acara dan agenda sidang pada hari ini. Ya. Baik, agenda sidang hari ini kita mendengarkan keterangan saksi dari termohon 25 orang, kemudian keterangan saksi dari pihak terkait, dan nanti kita lanjutkan kembali dengan keterangan saksi dari pihak pemohon. Karena itu kita mulai dengan saksi dari termohon. Saya panggil namanya dan sekaligus maju ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Yang Mulia izin dari pihak terkait. Ya. Untuk melanjutkan sidang sebelumnya, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan tambahan jawaban pihak terkait, Yang Mulia. Terima kasih, keterangan dari pihak terkait. Iya, tertulis saja dan diterima sini. Karena hari ini memang sudah diminta untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan. Sudah diserahkan? Belum, Yang Mulia, sekarang. Belum. Ya, sebentar. Ambil dulu petugas. Langsung dibagikan kepada pemohon dan termohon. Ya. Ya, silakan termohon apa yang mau Yang Mulia, kami dari tim kuasa hukum menyampaikan bahwa hari ini kami sudah menyampaikan jawaban dari pihak termohon, dan ada sedikit pertambahan dari KPU yang sudah merupakan bagian daripada jawaban ini, Yang Mulia. Iya, silakan. Ini kan tebal sekali, ya, yang tebal sekali jawaban. Sudah diterima, pemohon juga sudah terima, baik, pihak terkait juga sudah. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Di dalam persidangan yang terhormat ini, kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan untuk menjadi pemahaman kita bersama terkait dengan beberapa kategori pemilih. Untuk mempersingkat waktu, mohon diizinkan kami membacakan 2 lembar keterangan ini agar lebih terstruktur dan komprehensif di dalam memberikan penjelasan Yang Mulia. Mekanisme pelayanan pemilih dalam kategori DPK, DPTB, dan DPKTB. Sebagai penegasan, kami tambahkan keterangan mekanisme pelayanan pemilih dalam kategori daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus tambahan. Daftar pemilih khusus atau disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memuat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan atau pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar di dalam daftar pemilih sementara, di dalam daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan. Pelayanan terhadap pemilih tidak terdaftar dalam DPT secara teknis dilakukan oleh termohon pasca penetapan DPT sampai dengan 14 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. KPU atau KIP provinsi menetapkan daftar pemilih khusus paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. Termohon melayani penggunaan hak pilih kategori DPK di TPS dengan mekanisme yang sama
dengan pemilih Sidang terus berjalan di gedung MK. Kita akan berbincang-bincang dengan di Putu Arta dan juga Bang Marwara Siahaan. Ke Putu Arta dulu, kalau kita melihat agenda hari ini, bagaimana pendapat beliau tentang kesiapan KPU menyiapkan saksi untuk sidang ketiga? Jadi agenda hari ini kira-kira sampai malam kan akan didengarkan 50 orang saksi, 25 saksi termohon KPU, 25 saksi pihak terkait. Nah, untuk menjawab kesiapan KPU, kita review dulu sidang kemarin dari pihak pemohon. Ada 26 orang sudah ditampilkan, yang sebetulnya hanya berbicara 3 hal. Pertama, soal kenapa DPKTB sangat besar, dan prosedurnya di lapangan dinyatakan keliru, mobilisasi gitu kan. Kemudian menguntungkan salah satu calon. Yang kedua, ketika beberapa contoh kotak dibuka di Jakarta Utara, kenapa kosong? Dan kemudian isu yang ketiga adalah beberapa seperti kasus wakil wali kota yang dianggap ini melakukan intimidasi, atau kenapa yang keempat rekomendasi Panwaslu tidak dilaksanakan. Nah, pengalaman saya di KPU, saya kira hari ini 25 saksi oleh termohon akan menjawab sekaligus 4 isu sentral ini. Nah, sehingga pemirsa dan para pihak terutama majelis akan memperoleh pandangan dari 2 sudut, baik pihak pemohon dan termohon. Sehingga dugaan saya yang akan dihadirkan nanti sebagai saksi oleh pihak termohon, Ketua KPU Surabaya akan dihadirkan sebagai saksi, kemudian Ketua KPU Sidoarjo, karena kemarin beberapa saksi dari pemohon Sidoarjo juga di Obok-Obok dan Surabaya akan dihadirkan sebagai saksi, termasuk Jawa Timur, termasuk Jakarta Utara, dan mungkin beberapa KPPS atau PPS di Jakarta Utara yang kotaknya sempat dibuka. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka menjawab seluruh dugaan-dugaan yang disampaikan oleh pihak pemohon di lapangan kemarin. Kenapa misalnya DPKTB besar? Nah, nanti yang menarik adalah ketika misalnya Sidoarjo, Surabaya yang KTP-nya besar karena kemarin sudah ada perintah buka kotak, dan kemudian sekarang ini formulir C7 sudah di tangan KPU, kemudian formulir AT khusus. Apa itu 2 formulir ini? Formulir AT khusus lembaran folio yang berisi daftar absen dan identitas NIK KTP dari masing-masing, sedangkan C7 itu absensi seluruh pemilih yang menjelaskan berapa jumlah pemilih, DPT-nya berapa, yang pakai DPKTB KTP berapa, yang pindah berapa, yang khusus berapa. Nah, ini nanti kalau dihadirkan sebagai bukti di persidangan ini dan lalu dibacakan, maka akan menarik. Nah, misalnya contoh sederhana, ini KTP-nya besar di Surabaya sampai 20.000. Kemudian diambil sampel beberapa TPS kemarin. Nah, nanti mungkin akan bisa ditunjukkan oleh KPU, betul di situ ada KTP sekian, tetapi ini majelis absennya ini. Semua KTP yang ada di nomor absen ini misalnya jelas bahwa berasal dari kelurahan atau desa yang sama, tidak ada yang dari luar, gitu misalnya. Jadi itu yang kira-kira nanti akan suasananya yang akan menarik di persidangan, termasuk soal kenapa misalnya di Surabaya KPU tidak merespon usulan dari pemohon untuk melakukan jeda terhadap sidang, lalu memberikan kesempatan untuk melakukan pembukaan kotak untuk mengetahui posisi DPKTB yang besar itu. Nah, tapi yang saya ingin mengatakan adalah soal DPKTB atau pemilih yang mendatangkan yang menggunakan KTP, kalau dari sisi azas konstitusionalitas pemilih, maka sebetulnya Undang-Undang Dasar dan putusannya Pak Marwara dulu juga ingin melindungi pemilih untuk semua bisa menggunakan hak pilih. Itu pertama clear. Tapi yang kedua kemudian yang mungkin akan terjadi problem di lapangan soal prosedur, apakah betul ternyata orang dari luar daerah datang di situ memilih. Nah, tapi yang menarik adalah pertanyaannya, apakah kemudian penggunaan KTP yang besar ini menguntungkan kubu Jokowi atau menguntungkan kubu Prabowo? Bagaimana membuktikan? Bagaimana membuktikan? Dan merugikan karena lain. Data yang saya punya, saya mencoba untuk sebelum datang ke Metro TV mengelaborasi data. Kita tahu kemudian di Sumatera Barat pemilih yang memilih Prabowo sangat besar, di atas 70%. Di Bali sama, di atas 70% memilih Jokowi. Ternyata di 2 provinsi yang sama-sama punya kekuatan masing-masing kubu ini, KTP-nya gede-gede gitu. Sama gedenya. Nah, data saya misalnya yang sudah saya catat, untuk data di Sumatera Barat gitu, Sumatera Barat yang datang ke TPS menggunakan hak pilih 390.519 orang. Yang menggunakan KTP 23.576.
Jadi kalau dipresentasikan 6%. Jadi di Sumatera Barat, ini Kota Padang nih, Kota Padang maksud saya, di Kota Padang yang seluruh Sumatera Barat Prabowo menang di situ, besar KTP-nya. Nah, Kota Denpasar yang juga besar, prosentasenya besar untuk Jokowi gitu, saya ambil sampel Kota Denpasar, KTP-nya 18.376, yang datang ke TPS 323, 392, 5,7%. Jadi berimbang sama. Saya ingin mengatakan dengan data ini, tidak ada satu pihak pun yang kemudian bisa mengklaim bahwa mereka diuntungkan dan dirugikan. Kalau dua-duanya di bawah jadi bandit juga dua-duanya gitu. Kalau di bawah kemudian baik-baik semua, ya baik-baik semua diuntungkan. Jadi tidak menguntungkan salah satu pihak. Ya. Dengan data itu sebetulnya agak terkoreksi. Oke, baik. Bahwa kemudian perdebatannya kan soal apakah prosedurnya benar atau tidak di situ. Nah, itu nanti soal kita akan bahas. DPKPD ini memang menarik sekali. Nah, kita juga masukan dari Bang Marwara soal ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Di Eleven Show, pemirsa, kembali kita akan membahas topik hari ini mengenai sidang yang akan kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Marwara, kemarin kita sudah mendengar ya keterangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Hatta, dan hari ini akan dihadirkan juga sejumlah saksi dari KPU. Anda melihat bagaimana, seberapa penting peran dari saksi-saksi ini untuk entah itu menguatkan atau malah melemahkan tudingan yang diajukan oleh kubu Prabowo Hatta mengenai kecurangan pilpres ini? Ya, salah satu kelemahan dari pihak yang mengajukan saksi tampaknya seringkali kehilangan fokus sebenarnya, bahwa saksi itu tidak akan mampu menjelaskan seperti yang didalilkan misalnya pemohon dalam sengketa ini, hilangnya suara, kemudian adanya suara yang ditambahkan secara tidak sah kepada lawan hanya dari keterangan saksi-saksi. Karena itu adalah yang paling penting tadi seperti disebutkan Pak Putri, itu dokumen-dokumen daripada penyelenggara pemilih itu sebenarnya yang menjadi suatu andalan. Karena di situ akan nampak sebenarnya kalau ada pergeseran angka, tentu akan disaksikan paling itu sebenarnya dari keberatan-keberatan yang muncul ketika proses itu ada mulai dari TPS. Nah, kalau saya melihat bahwa fokus yang tampaknya seperti kehilangan dari pemohon itu, ketika dia sekaligus mau melihat bahwa kesalahan dalam pemilu ini dari sudut kuantitatif dan kualitatif sekaligus, sehingga tampaknya dia tidak memiliki fokus. Jadi kalau saya melihat itu dengan mengevaluasi sidang yang hari Jumat yang lalu, maka yang paling dia akan bisa jelaskan adalah adanya penyimpangan atau banyaknya DPKTB itu. Sehingga tadi kalau kita lihat itu, tentu itu tidak bisa kita jadikan suatu klaim bahwa suara dia yang menjadi hilang atau masuk secara tidak sah kepada pihak lawan. Karena itu adalah suatu angka yang tentu saja kita lihat secara prinsip pemilu yang lu berjurdil tidak akan kita ketahui siapa yang dia pilih. Seandainya pun itu keliru dalam administrasinya. Oleh karena itu, kalau kita mau misalnya pemohon itu tetap membawa saksi-saksi yang bisa menjelaskan, mungkin paling optimal itu dia harus membuktikan adanya suatu kesalahan secara kualitatif di dalam penyelenggaraan pemilu, dan kalau itu cukup seperti yang didalilkannya masif terstruktur, itu barangkali bisa akan sedikit merubah suasananya. Jadi bisa dibilang kesaksian dari para saksi ini sebetulnya melengkapi saja, dan lebih utama adalah data-data yang sudah ada di KPU. Itulah dokumen yang utama sebenarnya kalau kita bicara kuantitatif ya. Dan kemudian pergeseran itu hanya bisa dijelaskan nanti ketika ada dokumen yang misalnya sudah diprotes tetapi tidak diperbaiki seketika. Tapi itu juga sulit karena secara berjenjang ke atas itu sudah berlangsung proses. Termasuk dokumen itu Pak ya, Marwah, jadi dokumen keberatan di C2 itu. Betul. Nah, itu kan nanti menggambarkan apa betul sebetulnya terjadi kecurangan atau pelanggaran. Nanti di dokumen-dokumen di C2 di tiap-tiap tingkatan itu yang akan mengoreksi, menjelaskan kepada majelis dan para pihak apakah betul baru saat sekarang saja ditemukan tersebutnya di bawah ada. Nanti kalau di C2 keberatan itu ternyata di setiap level tidak ada, apalagi tidak dilaporkan ke Bawaslu, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, saya kira itu Lalu bagaimana jika dibalikan justru dokumen-dokumen itu yang direkayasa begitu? Ya nggak bisa. Tidak bisa. Dokumen itu kan tidak bisa direkayasa karena para pihak memegang. Contoh misalnya, ketika bicara angka, kalau posisi politik hari ini dari persidangan ini sebetulnya tanpa mengurangi rasa hormat pada Prabowo Hatta kan sebetulnya dalam posisi
sudah tidak menyoal soal angka gitu. Artinya kesan saya angkanya KPU benar gitu. Karena kalau mestinya kalau menyoal soal angka, maka di kesaksian kemarin akan ngotot soal angka gitu. Tapi sama sekali nggak ada ngotot soal angka. Jadi seolah-olah ya angkanya KPU benar gitu. Nah, tapi kalau melihat penyelenggaraan sangat terbuka, di mana semua pihak bisa menyaksikan dan kemudian langsung diupload angkanya. Saya kira agak jauh itu untuk mengatakan bisa dipalsukan. Kalaupun dipalsukan dengan mudah nanti kita bisa buktikan. Karena dokumen KPU tentu akan dibandingkan dengan dokumen Bawaslu. Ada 4 itu nanti. Jadi kenapa misalnya mungkin analisis saya, kenapa kubu Prabowo tidak main di level angka dalam persidangan hari ini? Karena pertama, secara internal tidak punya angka. Tidak punya data yang kuat. Tidak punya data yang kuat, yang autentik, yang lengkap, yang bisa pakai mengkanter. Yang kedua, posisi termohon lebih kuat karena dia punya angka di semua tingkatan, Bawaslu punya angka di semua tingkatan, terkait Jokowi JK punya angka di semua tingkatan, dan sudah terkonfirmasi oleh lembaga survei 8 itu. Nah, ini yang membuat pertarungan kalau bicara angka pasti dalam posisi agak kalah. Makanya bersulit kemudian di level kualitatif dengan DPKTB. Tapi itu tadi persoalannya ketika bicara soal KTP, maka pertarungannya sebetulnya bukan pertarungan antara Prabowo dan Jokowi gitu, tetapi pertarungannya antara kubu Prabowo dengan KPU. Jadi perdebatannya bukan pada persoalan angkanya Jokowi, tapi perdebatannya KPU Anda kok nggak benar lo bikin pemilu kayak begini ya gitu. Lebih pada prosedur. Sehingga implikasinya sebenarnya nanti urusannya implikasi etik gitu. Untuk pemilu yang akan datang. Pemilu yang akan datang. Sehingga kemudian kalau misalnya, saya juga sepakat, kritik saya untuk teman-teman di KPU, angka di PKTB ini sangat besar. Artinya, kalau ini benar bahwa 2,9 juta itu tidak terdata, maka peningkatannya 600% dibandingkan pemilu 2009. Boleh disebut pemutakhiran sebetulnya kurang berkualitas gitu. Betapapun sudah berkali-kali. Kalau itu benar. Tetapi kalau kemudian asumsinya adalah mobilisasi untuk menguntungkan salah satu calon, dengan data Sumatera Barat dan Bali tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi. Kalau mobilisasi betul KTP, tapi dia milih siapa dan menguntungkan siapa di situ, karena luber dan jurdil tidak pernah bisa terkonfirmasi. Paling nanti majelis akan mengatakan, oh ini KPU-nya agak kurang proporsional, besok-besok DPT-nya dirapikan lagi. Untuk pemerintah, tolong jangan lagi pakai KTP di masa depan sehingga punya potensi kemudian nanti dilakukan kecurangan dan seterusnya gitu. Akhirnya keputusannya seperti itu. Kalau ada kesalahan juga dari penyelenggara, itu adalah merupakan tanggung jawab personal. Tapi secara kelembagaan apa yang dikerjakan itu, sepanjang angka itu tidak bisa dibuktikan bergeser secara tidak sah kepada pihak lain, tidak ada jalan untuk mengklaim itu bahwa itu masuk kepada kita. Nah, kalau misalnya ternyata angka bukan menjadi sesuatu hal yang sangat dipermasalahkan oleh kubu Prabowo Hatta gitu. Lalu celah apa lagi yang mungkin bisa dipermasalahkan di sini? Adakah celah-celah lain yang mungkin terbuka, Bang Marwarar? Ya, itulah seperti di dalam permohonannya kan dia mengatakan atau mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dan kemudian berdasarkan tesis seperti ini dalam pengalaman Mahkamah Konstitusi, memang pernah dia menyatakan seorang peserta pemilu itu didiskualifikasi karena dia yang diduga melakukan pelanggaran itu. Tetapi dalam kasus ini ada dua kesulitan. Pertama, tidak ada pihak terkait, yaitu pasangan Jokowi maupun Pak Kala itu yang berada di posisi pemerintahan, yang dalam definisi Mahkamah Konstitusi dulu bahwa pelanggaran terstruktur itu adalah mereka yang duduk dalam struktur pemerintahan dan mengendalikan kekuasaan serta mengarahkan untuk pemenangan salah satu pasangan calon. Secara demikian tidak ada. Yang kedua, kalau itu memang diklaim sebagai pelanggaran terstruktur oleh KPU, saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau ada kesalahan seperti itu tetapi tidak bisa dibuktikan angkanya, itu hanyalah merupakan sanksi etik atau hukum yang bisa harus ditanggung secara pribadi oleh penyelenggara pemilu. Tetapi implikasi kepada angka harus dihitung dan dibuktikan apakah memang suara-suara itu menjadi tidak sah diperoleh pasangan calon yang lainnya. Tetapi ada lagi aspek lain, ketika dia mengklaim pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis itu, di dalam tuntutannya atau apa yang secara teknis dikatakan petitum kedua yang menyangkut hal itu, dia meminta
pasangan Jokowi dinyatakan didiskualifikasi, artinya gugur kan gitu. Tapi dia meminta pemilihan umum. Dua pasangan calon gugur satu, itu artinya tidak ada pemilu. Jadi petitum yang seperti itu sangat tidak relevan lah. Tidak mungkin ada kita ulang pemilu tapi satu pasangannya, karena pemilihan umum adalah kontestasi di antara lebih dari satu Kalau pasangan. calonnya hanya satu bukan kontestasi Dia namanya. ingin mengatakan bahwa tuntutan untuk mendiskualifikasi itu tidak tepat gitu. Karena kalau itu dipenuhi kan nggak ada pemilu gitu. Karena cuma satu. Kalau bagaimana soal pemungutan suara ulang di 8 provinsi, juga penghitungan suara Nah, ini ulang di yang seluruh menarik. TPS di Indonesia ya, nanti jawabannya setelah break yang berikut ini. Kami lanjutkan perbincangan sesaat lagi.